Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ditambahkan lagi nikmat rezekinya yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alang-alang Imperata cylindrica L merupakan gulma penting di berbagai negara tropik dan subtropik, terutama di daerah yang memiliki curah hujan tinggi di Asia Tenggara dan Afrika Barat. Gulma tersebut umumnya tumbuh di area pertanaman tahunan seperti karet, kelapa sawit, dan kelapa, tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Di Indonesia, informasi tentang luaskan alang-alang sangat bervariasi, namun diperkirakan berkisar antara 7,5 sampai 65 juta hektar. Alang-alang merupakan tumbuhan pioner yang memiliki daya adaptasi tinggi sehingga sering mendominasi daerah-daerah bukaan baru bekas hutan, semak belukar, dan areal pertanaman yang tidak dipelihara secara intensif. Populasi alang-alang di lahannya tidak diolah dapat mencapai 3,5 juta perpus per hektar dengan biomasa daun 7-18 ton dan rimpang 3-11 ton per hektar. Alang-alang menduduki urutan ke-7 di antara 10 jenis gulma terburuk di dunia dan dilaporkan menjadi masalah serius pada 30 jenis pertanaman, di antaranya kentang, kapas, karet, padang rumput, dan hutan di 70 negara. Alang-alang memiliki kemampuan bersaing yang sangat kuat, sehingga sering menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Adapun kerugian ekonomi yang ditimbulkan alang-alang di antaranya: 1. Mengakibatkan kematian tanaman muda. Yang kedua, menghambat pertumbuhan dan menunda masa produksi tanaman tahunan. Masa matang sadap tanaman karet dapat tertunda selama 3 tahun. Yang ketiga, menyaingi tanaman pokok dalam pemanfaatan unsur hara dan air, terutama pada musim kering. Keempat, kegagalan secara total pengusahaan suatu pertanaman, umumnya tanaman perkebunan, sebagai akibat terjadinya kebakaran. Yang kelima, menekan pertumbuhan beberapa tanaman pangan seperti padi, sebagai akibat dihasilkannya zat aleopati oleh daun dan rimpang, baik yang masih segar maupun yang telah membusuk. Secara garis besar, teknologi yang direkomendasikan untuk pengendalian alang-alang dapat dikelompokkan ke dalam cara-cara: 1. Perubahan, 2. Mekanis, 3. Kultur teknis, 4. Kimiawi, dan dengan cara kombinasi dari cara-cara tersebut atau terpadu. Sedangkan pengendalian alang-alang secara biologi menggunakan mikroorganisme, yaitu dengan cendawana atau serangga. Perubahan merupakan suatu teknik pengelolaan alang-alang yang sesuai diterapkan untuk kondisi pertanaman perkebunan. Cara ini memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan dengan cara penebasan dan pembakaran. Pengendalian alang-alang secara mekanis dapat dilakukan dengan pengolahan tanah dan penebasan alang-alang. Pengendalian alang-alang dengan penebasan dapat mengurangi persaingan alang-alang terhadap tanaman pokok, tetapi hanya bersifat sementara, sehingga harus diulangi sesering mungkin
minimal sebulan sekali pada musim penghujan. Cara kultur teknis. Tanaman penutup tanah leguminosa yang tumbuh menjalar dapat menutup secara cepat, menaungi dan menghambat pertumbuhan alang-alang. Penanaman leguminosa dan perubahan alang-alang bersifat komplementer. Pengendalian ilalang cara kimia menggunakan herbisida. Berdasarkan cara kerjanya, herbisida dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu herbisida kontak dan sistemik. Herbisida kontak seperti paraquat mematikan daun alang-alang secara cepat, namun herbisida kontak tidak diserap oleh akar rimpang alang-alang, sehingga setelah 35 hari penyemprotan, alang-alang mulai tumbuh kembali karena rimpangnya tidak mati. Herbisida sistemik seperti glifosat, sulfosat, dan imazafir menyebar dari daun alang-alang ke rimpang sehingga mematikan tunas-tunas yang ada di dalam tanah dan menghambat pertumbuhan kembali gulma tersebut. Pengendalian alang ilalang secara terpadu yaitu dapat dengan cara pengelolaan tanah minimum dan penggunaan herbisida. Demikian yang dapat saya informasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.